Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita mau lihat-lihat Bandara Internasional Minangkabau itu kayak apa sih, karena merupakan salah satu pintu masuknya para turis maupun warga yang datang dengan udara ya teman-teman. Ini merupakan bandara pengganti dari Bandara Taming ya, yang ini merupakan bandara internasional. Nah, ini saya udah jalan ke bandara. Kita mau lihat-lihat ya teman-teman, kayak apa sih bandaranya. Oke teman-teman, kita masuk. Nah, ini masuk setiap mobil sekarang udah pakai kartu e-money dan dibayar dengan kartu elektronik ya teman-teman. Semua e-money, baik itu Mandiri, BNI, BCA, BRI, semua bisa di sini. Nah, yang penting harus ada saldonya. Nah teman-teman ya. Nah, untuk masuk ke bandara ini, Bandara BIM ini merupakan bandara internasional yang berada di Kabupaten Padang Pariaman ya. Nah, untuk mencapai BIM itu cukup jauh juga ya teman-teman ya, dari jalan besar ke bandaranya, tapi dengan pemandangan yang asli ya. Dan bandara ini dekat dengan pinggir laut ya teman-teman ya, karena runway-nya harus panjang. Kalau di dalam kota ya, sangat riskan ya, ada pergunungan. Nah, ini saya menuju ke terminal keberangkatan dulu ya teman-teman, karena kita kalau langsung ke parkir kita akan melihat dari depannya aja, tapi karena kita mau melihat terminal kedatangan sekalian sambil berjalan ini. Nah, ini merupakan arah terminal keberangkatan ya, Bandara Internasional Minangkabau ya teman-teman ya. Nah, ini kita udah masuk. Yang ke kiri tadi merupakan ke VIP ya teman-teman ya. Nah, kalau kita ke kanan adalah tempat parkir kendaraan penjemput atau pengantar bisa. Nah, ini merupakan terminal kedatangan. Nanti kita coba lihat, tamannya juga bagus juga, bagus teman-teman, dan asli. Nah, terminal ini bercirikan Minangkabau, yaitu atap yang bergelombang. Nah, ini merupakan tempat terminal kedatangan ini bagi pejalan kaki, dia datang dengan motor atau dia ke masjid, ada masjid di situ ya, bisa salat. Nah, ini tamannya masih asli. Ini merupakan tempat sebelum terminal kedatangan, dan untuk parkir itu di halamannya ada lahan parkir. Nanti saya akan parkir dulu ya teman-teman. Setelah itu kita lihat dari depan terminal internasional ya, kalau seperti itu. Nah, sekarang saya melihat terminal kedatangan dulu dan terminal keberangkatan. Ini ada juga gambar, memang parkir yang udah di mana-mana bandara memang kayak gini. Orang yang pengantar parkirnya bisa tidak teratur. Nah, itu kebiasaan mana saja saya lihat teman-teman ya, bandara internasional maupun bandara tidak internasional, tapi tidak ngetem ya teman-teman ya, tapi sebentar aja. Masih asli, masih bersih ya teman-teman ya. Nah, kalau teman-teman datang dari luar kota lewat bandara atau naik pesawat, pasti turun di Bandara Minangkabau BIM yang terkenal dengan BIM ya. Di depan tuh adalah lahan parkirnya. Ini ada sebagian orang menurunkan penumpangnya yang mau berangkat atau mau terbang ke luar Sumatera. Di sini juga bisa terhubung ke Medan, Batam, dan ke Jakarta ya teman-teman ya. Nanti ada juga yang ke Mentawai, atau ada juga kabarnya ke Nias ya.
tapi saya belum tahu. Tapi ke Batam ada, dalam seminggu ada 2 kali nggak salah tuh dilayani oleh Lion, dan ada juga yang ke Medan. Nah sekarang saya menuju tempat parkir kedatangan ya teman-teman. Karena saya mau menunggu keluarga mau datang. Nah kita lihat dulu, kita spill kalau istilah kerennya sekarang ini. Modelnya selalu ada gonjongnya teman-teman. Nah ini saya mau parkir, tidak boleh parkir. Nah kita lewat mobil pengawasnya juga dari kepolisian, patrolinya patroli. Nah mau nyari tempat parkir. Nah di ujung itu merupakan kedatangan. Nah, ini kita yang di kita belok, saya ngikutin karena di sini ditutup ya teman-teman. Nah kita mau parkir tapi takutnya terlalu jauh. Kenapa? Nanti kalau terlalu jauh kita mendorong barang dengan trolinya terlalu jauh ya teman-temannya, dan jauh sekali ya, apalagi mau menjemput orang tua. Sekarang lagi saya mencari parkir yang lebih dekat dengan terminal kedatangan. Tapi di sini juga bagus juga. Nah, ini kanan saya adalah lahan parkir, ini nggak boleh muter ya. Nah kalau kita keluar nanti kita belok kiri. Tapi kalau sekarang saya belok kanan mau ke tempat parkiran. Nah, kita belok dulu. Nah, masih longgar di sini ya teman-teman, dan bayarannya karena pakai kartu yang kadang kita nggak tahu ya apakah 10.000 atau 15.000 karena di kartu kita udah isi dan jarang juga kita top up atau cek saldonya. Nah kita parkir dulu ya teman-teman ya. Saya mau lihat di sini, kita lihat suasana bandara ini dari depannya selalu ada gonjong. Nah, ini gonjong dulu. Gonjong 3 lagi ada bergonjong ya, kuncing itu menggambarkan tamu kerbau ya teman-teman ya. Nah ini kita mau ke ruangan jemputan atau ke hobi ya teman-teman. Kita jalan dulu ya. Kendaraan banyak juga. Ini ada kendaraan penjemput atau juga mungkin kendaraan pengantar. Jadi di sini lebih banyak kendaraan penjemput dan juga ada taksi online. Nah, taksi online ada, taksi resmi juga ada di sini. Ada Bluebird juga, ada Opel, Grab dan Max. Di sini lebih ramai Max dan angkutan yang tercatat di bandara. Saya juga agak paham taksi Bluebird memang ada. Nah ini merupakan tempat jemputan penumpang. Ini motor patroli. Nah kita udah sampai ke terminal kedatangan, kita nunggu di sini. Tapi sambil melihat-lihat yang kita tunggu, kita lihat-lihat gak keramaian. Nah, ini kedatangan domestik ya teman-teman ya. Nah, ada yang nunggu duduk ya. Memang tidak disediakan tempat duduk ya sih, banyak ya. Karena kalau tempat sediaan kadang susah-susah gimana ya. Semua bandara sekarang udah tempat duduknya udah di dalam, di ruang sekarang, atau di ruang keberangkatan atau kedatangan jarang ada. Nah ini kita lihat kami bagi pengantar penjemput ini lagi banyak kedatangan ini karena musim libur ya teman-teman. Nah ini ada juga anak TK, ini bagian dari edukasi bagi anak-anak yang tentang bandara dan tentang cara naik bocah-bocah. Mudah-mudahan suatu saat teman-teman bisa mendarat di bandara internasional. Oke, sampai di sini dulu ya. Jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan lonceng.